Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Selasa tanggal 18 Februari 2025, tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 5. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. HP alani pangalosiota ibana tertulang, binahen ni hajahatota ibana mabugang. Apetu ibana pisang-pisang parhitian ni hasonangata, jala binahen ni bugangna malum ita hilala. Demikian firman Tuhan. Sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus, kita pasti tahu bahwa sosok yang diceritakan nubuatan Yesaya dalam nas kita hari ini merujuk kepada Yesus Kristus. Menceritakan kisah dari Yesaya sampai kisah Yesus Kristus, kita hanya butuh beberapa jam, tidak terlalu lama. Tetapi dapat kita bayangkan bahwa Yesaya menubuatkan Yesus tahun 700 sampai dengan 680 sebelum Masehi. Sementara peristiwa penyaliban terjadi sekitar tahun 33 Masehi. Berarti nubuatan ini berjarak 713 tahun. Penjelasan ini kiranya dapat memberi penguatan tentang iman percaya kita bahwa kehadiran Yesus adalah benar-benar dan satu-satunya yang Allah rencanakan untuk menyelamatkan manusia. Keselamatan itu semata-mata bukan hanya untuk membebaskan hidup kita dari persoalan kehidupan dunia ini, tentang penyakit, tentang ekonomi, tentang berbagai pergumulan secara fisik, tetapi yang utama adalah tentang keselamatan roh jiwa kita. Bagaimana cara Allah menyelamatkan kita? Inilah keunikan yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini, bahwa sosok penyelamat itu hadir bukan seperti yang diharapkan oleh manusia. Dia bahkan terlihat sebagai yang lemah, yang digambarkan oleh Yesaya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti anak domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup matanya terhadap dia, dan bagi kita dia pun tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itulah cara Allah, via dolorosa, jalan penderitaan, cara yang unik dan tidak masuk akal untuk membebaskan kita dari hukuman dosa. Sahabatku, jika cara unik itu sudah diperbuat Tuhan Allah untuk keselamatan kita, mari respon keselamatan dan penebusan itu dengan cara hidup yang seturut dengan kehendak-Nya. Percayalah, dalam hidup kita saat ini Tuhan juga pasti hadir, memberikan pertolongan untuk memampukan kita menjalani hidup dan hidup dalam kebenaran dan sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.